Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini saudara. Saya percaya ibadah kita hari ini bisa mendatangkan kebaikan atas setiap kita saudara. Saya percaya ada pemulihan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu atas setiap kami. Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih, biar Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan, kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit terima kesembuhan, yang putus asa terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan atas ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, mati kehadirat-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kita pujikan dari awal saudara. Pujilah aku Tuhan, oh, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku rindu padamu Tuhan, oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, mari sembah Tuhan saudara, mari sembah Tuhan. Haleluya, Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap kami. Oh, haleluya. Kau yang jamah setiap kami Tuhan, Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan.
atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Kirini arana yashana namo Jesus. Shikara la bara 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 la Shikira la la mayara la bara. Mari sembah Tuhan, mari sembah, mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kira la bara 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 la kira bayasya la bara la Shama Tuhan, Shama Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, oh, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sekali lagi katakan, inilah yang kurenungkan, Shikaralaba, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis
Karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan hari ini itu mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Melepaskan kami dari segala yang jahat. Mengubahkan pola pikir kami. Hati kami itu sesuai, sejalan dengan apa yang Kau mau Tuhan. Urapi kebenaran-Mu. Iblis tidak sanggup mencuri Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan membungkus setiap kami. Hati, pikiran, perasaan kami, telinga kami terbuka Tuhan. Hati kami terbuka menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari salah satu murid Yesus soal Petrus saudara. Ya, Petrus itu salah satu murid Yesus. Petrus ini adalah seorang penjala ikan. Ya, kalau diceritakan di Alkitab, di sejarah-sejarah Alkitab, sejarah bapak-bapak gereja, Petrus itu diceritakan orang yang perangainya keras, orang yang bekerja keras, terus orang yang apa adanya, dan dia jadi dirinya sendiri. Kalau tidak suka, dia langsung bilang dia tidak suka. Kalau dia suka, dia bilang suka, dan salah satu orang yang keras, saudara. Nah, makanya itu Yesus mengubah yang sebetulnya nama Petrus adalah Simon, dirubah menjadi Kefas. Kefas itu bahasa Aram, saudara. Bahasa Yunani dari Kefas adalah Petrus. Nah, makanya kitab Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani, dibilang namanya Petrus. Mari kita belajar satu perkara mengenai Petrus, saudara. Kita akan belajar dari Petrus ini. Mari kita buka sama-sama dari Injil Matius. Injil Matius pasal ke-26 ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal ke-26 ayat yang ke-30. Dan judul perikop, Petrus akan menyangkal Yesus. Saya bacakan mulai ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Sekali lagi saya bacakan 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab pada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Sampai di sini dulu saudara. Jadi gini, murid-murid Yesus ini menyertai Yesus. Nah, sampai ketika itu di Bukit Zaitun, setelah mereka nyanyian pujian, Yesus dan murid-muridnya ini sampai ke Bukit Zaitun. Lah, malam hari itu Yesus menyampaikan satu firman, menyampaikan satu pesan penting buat para murid-muridnya, yaitu apa? Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Yesus sudah memberi arahan bahwa hari ini iman setiap para rasul akan tergoncang. Nah, kalau kita baca saudara, ini enaknya dekat sama Yesus saudara. Jadi kalau kita hidupnya dekat sama Yesus, otomatis so pasti saudara, kita ini ada warning. Kalau kita baca di kitab lain saudara, di Injil lain, di Markus, Lukas maupun Yohanes, itu dikatakan Yesus memberikan warning, Yesus memberikan peringatan. Jadi enak saudara, kalau kita hidup dengan Tuhan, kita hidup dengan Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan ada dalam hidup kita, itu enak saudara. Ada warning. Jadi setiap mau ada sesuatu ada warning dari Tuhan. Ada warning bisa lewat firman-Nya, bisa lewat teguran dari hamba Tuhan, bisa lewat teguran dari sekitar kita. Itu warning dan makanya akhir zaman ini saudara ya,
Kita sangat perlu yang namanya revelation, pewahyuan. Kita sangat perlu yang namanya arahan petunjuk Tuhan. Karena apa? Kalau kita lihat sekarang ini keadaan sudah semakin tidak menentu, saudara. Tapi saya percaya orang-orang yang dekat sama Tuhan itu sama Tuhan sudah dikasih warning terlebih dahulu sehingga kita bisa bersiap-siap. Sehingga kita bisa tahu kita harus kemana, kita harus ngapain. Ini poin penting setiap orang kenapa harus dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan itu, saudara, bisa lewat pujian penyembahan, keintiman, pembacaan firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, baca Alkitabmu, nyembah Tuhan setiap hari, kita mendekat sama Tuhan. Otomatis kalau kita sering intim sama Tuhan, kita intim sama Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan setiap hidup kita ini semakin membesar dalam hidup. Roh Tuhan semakin besar dalam hidup kita, yang daging ini semakin turun. Sehingga saya percaya, saudara, kalau kita dekat sama Tuhan setiap hari, bisa lewat firman Tuhan, itu Tuhan ingatkan begitu kuat. Jadi kalau kita dari ayat ini, saudara, malam itu Yesus berkata, malam itu Yesus memberikan warning buat murid-muridnya. Sebetulnya ini suatu hal yang positif. Sebetulnya ini suatu hal yang sangat-sangat menguntungkan bagi kehidupan para murid-murid. Sebab apa, saudara? Firman berkata, di Alkitab dikatakan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya kan? Namanya pelita, namanya terang itu selalu menerangi gelap. Berarti kalau firman Tuhan itu pelita dan terang bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, berarti sekeliling kita ini gelap, saudara. Cuma firman Tuhan yang bisa menerangi kita, langkah by langkah, step by step, langkah demi langkah. Karena pelita kan tidak mungkin besar, kecil, saudara. Sehingga kita tahu, oh ini jalannya ke depan. Oh saat sekarang kita belok. Oh sekarang kita ke kanan. Itu fungsi dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu bisa merema dalam hidup kita sehingga saat kita butuhkan, tiba-tiba keluar. Itu fungsi Roh Kudus, saudara. Kalau waktu itu kan murid-murid belum dicurahkan Roh Kudus. Setelah Yesus naik, baru Tuhan mencurahkan yang namanya penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, kita sekarang sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara. Makanya itu salah satu fungsi dari Roh Kudus, itu apa? Membimbing. Yang satunya apa lagi? Mencerahkan, revelation. Jadi memberikan arahan, mengarahkan. Itu fungsi Roh Kudus. Contoh, saudara. Ketika kita lihat situasi keadaan, kita jadi takut. Kita tidak tahu kenapa kok takut deg-degan. Terus tiba-tiba waktu kita doa, saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan gini. Tuhan itu tidak pernah, dalam Timotius ya, surat Timotius kata ini. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Nah waktu kita doa itu muncul. Oh iya, Tuhan memberikan aku roh keberanian, bukan roh ketakutan. Nah itu salah satu fungsi dari Roh Kudus. Memberikan arahan, harusnya gimana sih. Dari situ kita bisa tangking dalam nama Yesus. Roh ketakutan menyingkir dari hidupku. Saya percaya, saudara. Saat itu juga ketika kita lakukan hal itu, apa yang dari Roh Kudus lakukan? Saya percaya, saudara. Saya percaya saat itu juga roh ketakutan akan menyingkir dari hidup kita. Itu akan dilakukan terus-menerus. Day by day, tiap hari, tidak bisa sekali tok, saudara. Dan ketemu sama Tuhan, nyembah Tuhan, intim sama Tuhan, tidak bisa sekali-sekali. Tiap hari, setiap saat, setiap waktu, dimanapun engkau berada. Ini salah satu fungsi kenapa kita harus dekat sama Tuhan. Roh Kudusnya, roh Tuhan itu memberikan arahan buat setiap hidup kita. Sehingga saya percaya lewat arahannya kita nggak salah jalan. Itu, saudara. Dan waktu kita berdoa, saudara, Roh Kudus itu memberi ketenangan. Tuhan memberikan ketenangan. Sehingga dalam firman dikatakan seperti ini, kalau engkau tenang, engkau bisa berdoa. Ini salah satu fungsi, saudara. Ini salah satu sebenarnya advantage, suatu kelebihan, suatu kesempatan buat kita ketika kita punya Yesus, ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita kenal Tuhan lewat firman-firmannya, lewat perkataan Tuhan, lewat firmannya. Ini salah satu fungsinya. Kita diarahkan setiap hari. Nah, kita lanjut, saudara. Ayat ke-32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. 34.
Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, tampaknya Petrus ini memang seperti perangainya, saudara. Orang yang pemberani, orang yang susah sekali diatur sebetulnya. Simon Petrus ini orang yang sak-saknya, orang yang tatak, saudara, kalau bahasa Malangnya. Kalau nggak suka dia bilang nggak suka, kalau suka dia bilang suka. Dan juga orang yang percaya diri, karena orang ini keras, punya prinsip yang kuat sebetulnya. Jadi ini percaya diri. Yesus sudah kasih warning, Yesus sudah kasih firman hari itu, hari ini imanmu akan tergoncang. Tapi saat itu juga Petrus menyangkal, saudara. Bukan menyangkal, membantah Yesus. Katanya seperti ini. Sekali seperti ini, saudara. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah, saya ketika baca ini, saya mikir, Petrus ini berani nantang Yesus, padahal Yesus ini tidak pernah salah, saudara. Yesus sudah kasih firman-Nya, malam ini imanmu akan tergoncang. Disambet sama Petrus, disamber kalimatnya Yesus, Petrus ngomong gini, biarpun mereka tergoncang, tapi aku sekali-kali pun tidak. Loh, padahal Tuhan sudah ngomong malam ini akan tergoncang. Tapi Petrus dengan pedenya, dia merasa dia bisa, dia merasa, wah aku kuat. Dia jawab, Tuhan, sekalipun, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Bahkan ketika Yesus bilang, aku berkata padamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Disambar lagi sama Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. 2 kali Petrus membantah Yesus. Saat firman turun, Petrus dengan berani, Petrus dengan angkuhnya jawab, sekalipun mereka, biar iman mereka tergoncang, aku tidak. Lalu Yesus kasih Petrus, kamu sebelum ayam berkokok hari ini, kamu akan menyangkal aku. Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. 2 kali firman Tuhan ditolak oleh Petrus, karena apa? Keangkuhan Petrus. Kalau kita tahu, selanjutnya Petrus menyangkal Yesus. Kita tahu semua. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya ya, di Matius 26 ayat 69 itu Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Terjadi akhirnya, iman mereka goncang. So hari ini kita mau belajar, saudara. Saya juga sama mau belajar, saudara. Sebetulnya yang mau dibicarakan Yesus pada Petrus itu apa? Keangkuhan Petrus, keegoisan Petrus, keakuannya, manusia karakternya bobrok dalamnya Petrus. Itu mau dirubah sebenarnya sama Yesus. Kalau kita lihat, saudara, di selanjutnya itu Petrus menangis terseduh-seduh, terus dia bertobat. Tapi kalau kita lihat selanjutnya, saudara, jauh ke depan, sebetulnya Petrus ini sudah dipersiapkan Yesus untuk jadi pemimpin dari para murid. Dan kalau kita baca selanjutnya, Petrus menobatkan 3.000 orang dalam khotbah pertamanya. 3.000 orang bertobat. Dia penuh dengan roh. Dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh kehendaknya. Menobatkan 3.000 orang. Sebetulnya yang mau diuji, yang mau dibetulkan sama Yesus adalah manusia karakter lamanya Petrus. Ini yang bikin Petrus tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat rencana Tuhan. Nah, itu terbukti, saudara, sebetulnya. Kalau kita baca di Matius 19 ayat yang ke-27 tentang upah mengikut Yesus. Sebetulnya karena gini, saudara. Petrus ikut Yesus itu karena gini. Dulu karena sudah dijajah oleh bangsa Roma. Orang-orang ini, orang-orang Bethlehem, Yerusalem ini mendambakan adanya pembebasan. Karena di firman-firman, di ayat-ayat yang mereka pelajari,
menurut ahli-ahli Taurat adanya pembebasan buat bangsa, buat orang-orang ini saudara. Nah ketika tahu Mesias datang, Raja datang, mereka ini ikut Yesus karena apa? Kepingin deket sama Yesus, pingin diselamatkan. Itu terbukti saudara. Di Matius 19 ayat 27, saya bacakan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? So, hubungan pertama kali Petrus dan Yesus bukan hubungan antara guru dan murid. Bukan hubungan antara sahabat. Bukan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Bukan antara Tuhan dan hambanya. Tetapi apa? Hubungan timbal balik. Di dalam diri Petrus dan murid-murid yang lain, itu masih hubungan timbal balik. Kalau aku ikut engkau Tuhan, terus aku dapat apa? Aku sudah meninggalkan segala sesuatu dan ikut engkau. Nah, ini yang mau dirubah Tuhan. Karena apa? Nanti kalau ketika Petrus memimpin banyak orang, menggembalakan domba-dombanya, menggembalakan para umat-umat Tuhan yang sudah bertobat, ini akan sangat-sangat menjadi batu sandungan bagi orang lain kalau tidak dibereskan dari tujuan sama Tuhan. Sama seperti dalam hidup kita, saudara. Keangkuhan dalam hidup kita, keegoan dalam hidup manusia, karakter lama yang bobrok dalam hidup kita. Ini yang sedang sama Tuhan mau dihancurkan sebetulnya. Karena apa? Merasa kita bisa, merasa kita kuat. Padahal Tuhan sudah bilang, engkau akan goncang. Sebetulnya kalau hari itu Petrus bilang, Tuhan, apa yang harus aku perbuat biar imanku tidak goncang? Sebetulnya tidak akan ada cerita Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tidak ada cerita ayam berkokok dan Petrus menyangkal Tuhan. Tidak ada cerita itu. Kalau seandainya hari itu juga Petrus merendahkan dirinya, keegonya dibuang, keangkuhannya dibuang, terus dia jawab, Tuhan, aku harus ngapain? Nah, ini yang akhir zaman ini Alkitab katakan, setiap orang akan semakin mencintai dirinya sendiri. Kasih akan menjadi dingin. Karena apa? Setiap orang lahir ini selfishnya, rasa egoisnya itu sebetulnya paling besar. Salah satu yang membuat Lucifer jatuh adalah apa? Iri dan ego, angkuh. Merasa paling bisa, merasa kepingin. Itu yang bikin jatuh, saudara. Karena sebetulnya saudara, Yesus kepingin diandalkan. Kenapa? Tidak bisa tanpa Yesus sebetulnya. Kalau kita lihat saudara, Petrus akhirnya merendahkan diri, dia nangis saudara. Ketika dia sadar, dia nangis jadi-jadinya. Dan dia menghilang, lari. Yesus disalibkan, yang menemani cuma Yohanes, murid yang dikasihi, dan juga ibu Yesus serta Maria Magdalena. Sampai kepada penguburan Yesus itu pun ada Yohanes. Baru setelah itu ketika Roh Kudus dicurahkan dan ketika sebelum Roh Kudus dicurahkan, ketika Yesus naik, Petrus ada, Petrus muncul. Terus setelah itu ketika Roh Kudus dicurahkan, baru setelah itu, setelah yang di dalam ini dibongkar sama Tuhan. Manusia lama kita dibongkar sama Tuhan. Keangkuhan, keegoisan dibongkar sama Tuhan. Baru Tuhan bisa kasih Rohnya yang gede. Sehingga baru Petrus dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Akhir zaman ini saudara, manusia akan semakin mencintai diri sendiri. Firman yang berkata, kasih akan semakin dingin. Kalau sudah keakuan yang muncul, minta dilayani terus. Saya pernah, kemarin Bapak Gembala bilang, banyak orang yang kepingin dilayani tapi harusnya melayani. Saya dulu juga pernah diingatkan oleh satu hamba Tuhan besar yang sudah almarhum. Beliau berkata seperti ini, salah satu sifat iblis adalah di. Tapi salah satu sifat ilahi dari Yesus adalah maksudnya gimana? Melayani, itu sifat ilahi. Bukan dilayani. Ya kan? Memaafkan, bukan minta dimaafkan. Itu salah satu sifat ilahi, saudara. Dan tampaknya ini yang akhir zaman. Tuhan sebetulnya konsen ke setiap kita. Membetulkan yang di dalam ini loh. Biar indah.
saat kita ketemu, saat Tuhan datang, Tuhan betul-betul mendapatkan pribadi-pribadi yang mirip dengan Tuhan. Karakternya penuh dengan kasih. Kalau kita baca di surat Petrus, saudara, awal surat-surat Petrus, dari orang yang perangainya kasar, saudara. Kalau kita baca surat 1 Petrus maupun 2 Petrus, awal, perikop-perikop awal dikatakan salam. Yang kedua adalah tentang pelajaran kasih. Lihat, Tuhan merubah yang dari perangai busuk, perangai jahat, dirubah sama Tuhan. Tentang khotbah tentang kasih, menyampaikan tentang kasih. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana kasih terhadap sesama. So, pagi ini saudara, hari ini, kita sama-sama belajar saudara. Mari kita tanggalkan yang di dalam ini. Kalau enggak kita kan dibuat malu sama Tuhan. Kayak Petrus, kita baca di Lukas saudara. Lukas 22, mulai ayat yang ke-54. Di Lukas lebih kelihatan saudara, bagaimana hasil dari seseorang yang angkuh, tetap angkuh, tidak mau ikut firman Tuhan. Saya bacakan Lukas 22, Lukas pasal ke-22 ayat ke-54 sampai 62. Saya bacakan, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Sangkalan Petrus yang pertama. Lanjut, 58. Tetapi berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Kata Petrus berkata, bukan, aku tidak. Sangkalan Petrus kedua. 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. 3 kali sangkalan Petrus. Dan yang ketiga pas. Ketika selesai dia mengetupkan bibirnya, ayam berkokok. Tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Dan tepat juga seperti apa yang Tuhan katakan. Malam ini imanmu akan tergoncang. Nah saudara, Tuhan tidak pernah salah saudara. Firman Tuhan di Alkitab ini tidak pernah salah. Ini seperti kalau habiskan GPS saudara. Ini GPS. Kita mau hidup benar. Kita mau lolos dari dunia yang kejam ini. Ini GPS-nya saudara. Baca, turuti firman Tuhan. Semakin banyak kita baca. Mungkin kita nggak tahu. Oh iki hari ini kok nggak ngerti. Baca terus saudara. Firman Tuhan ini seperti kulkas saudara. Baca terus, kita seperti punya kulkas. Kita bahannya terlalu banyak dimasukkan kulkas. Nanti kalau perlu diambil dari kulkas. Itu firman Tuhan saudara. Nanti kalau waktunya kita perlu, itu Roh Kudus yang sudah dicurahkan Tuhan itu kan menjelaskan. Ini salah satu fungsi. Dan Tuhan sudah berjanji lewat firman-Nya, aku akan memberikan penolong. Lah kalau kita tidak pernah dekat sama Tuhan, kita tidak pernah baca firman, nah terus Tuhan ngomong, Roh Kudusnya ngomong dari apa saudara? Ya makanya kita nggak kaget. Hidupnya berantakan. Hidupnya kok banyak kekacauan. Hidupnya kok murang-muring terus bahasa Malangnya. Hidupnya kok enggak ada damai sejahtera. Kenapa? Enggak pernah dekat sama Tuhan. Salah satu saudara, keunggulan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak Kristen yang dekat sama Tuhan. Salah satu keunggulannya, selain kita diselamatkan, yang kedua, kita tahu jalan-jalan di depan kita. Itu yang penting saudara. Yang di dalam ini, manusia lama ini, jujur saudara, manusia lama ini tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Karena apa? Di dalamnya sudah tidak kudus. Dosa, keegoisan, keangkuhan, iri hati, dengki, dendam, tidak mau mengampuni.
keegoisan. Semua berawal dari egois, saudara. Semua berasal dari aku, dan aku. Bilangan 6, 6, 6. 6 itu aku. Aku, dan aku. Segalanya tentang aku. Tidak mau melayani, tidak mau merendahkan hati, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak bisa dikoreksi sama Tuhan. Selesai, sama kayak Petrus. Tuhan sudah bilang firman-Nya, hari ini kau akan tergoncang. Dan yang kedua, Tuhan bilang ke Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Tetap, Petrus tetap menyangkal karena apa? Merasa bisa, saudara. Tuh, ini Tuhan yang ngomong, firman yang ngomong. Terus dia bilang, engkau gak bisa, engkau akan nyangkal aku. Tetap Petrus ngomong, aku gak akan menyangkal. Hasilnya, hari itu Petrus dimalukan. Debat malu, saudara. Kalau kita baca, saudara. Di ayat 61, di Lukas 22 tadi. Dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Satu waktu, saudara. Kalau kita tetap pada pendirian kita yang salah, satu waktu. Ketika kita memang harus dirobohkan bangunan lama kita. Satu waktu. Jangan pernah salahkan Tuhan kalau kita akan dipermalukan Tuhan. Itu lebih baik, saudara, sebetulnya. Daripada saat kita nanti Tuhan datang, kita diangkatkan apa? Kita masih bawa yang namanya dosa. Kita masih bawa yang namanya manusia lama, tidak bisa berubah. Pikiran-pikiran lama. Kalau kita baca, saudara, Petrus ketika Tuhan pandang dia, Petrus selalu terbuka pikirannya. Sudah terlambat. Padahal Yesus sudah 2 kali kasih firman. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan. Petrus masih tetap menyangkal. Keakuannya masih tinggi. Keegoan, kehendak pribadi masih tinggi. Tidak mau ikut kehendak Tuhan. Gak bisa diatur oleh Tuhan. So, hari ini kita harus belajar, saudara. Bagaimana mematikan yang di dalam. Caranya cuma satu. Saudara. Lihat, saudara, ketika Tuhan berpaling memandang Petrus. Petrus langsung ingat. Datang di hadapan Tuhan. Ketika kita face to face dengan Tuhan. Ketika kita doa sama Tuhan. Ini terbuka semua dosa. Itu Roh Kudus yang menyingkapkan, saudara. Banyak orang yang gak tahu salahnya di mana. Dan menurut penelitian, saudara, orang stres itu gak tahu kalau dirinya stres sebetulnya. Salah satunya. Terus banyak orang yang tidak merasa bersalah, padahal dia itu sudah salah. Yang bisa untuk membuka pikiran, membuka hati. Siapa? Roh Kudus. Datang di hadapan Tuhan. Tuhan, koreksi aku. Nanti sama Roh Kudus dibuka. Sama seperti ayat ini dikatakan. Maka ketika Tuhan berpaling memandang Yesus, maka terbukalah pikiran Petrus. Tidak ada yang bisa buka pikiranmu selain Yesus. Tidak ada yang bisa buka pikiranmu selain Roh Kudus. Tidak ada yang bisa membongkar hatimu selain Yesus. Tidak ada yang bisa membongkar hatimu selain Roh Kudus. Datang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kata terlambat, saudara, sebelum Tuhan datang, sebelum pengadilan akhir. Tidak ada kata terlambat. Kalau kita baca, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Sebetulnya ketika saya baca ini, saudara, sebetulnya tatapan mata Tuhan hari itu bukan tatapan mata yang mengadili. Sebetulnya tatapan Tuhan hari itu sebetulnya bukan tatapan mengadili, lihat Petrus engkau salah. Bukan sebetulnya. Hari itu tatapan Tuhan adalah tatapan kasih. Kalau di sebelumnya, di kitab Lukas sebelumnya dikatakan seperti ini. Simon, Simon, Tuhan sudah bilang, lihat iblis telah melihat engkau. Kalau kita baca di sebelumnya, saudara ya. Katakan seperti ini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Memisahkan antara aku, kata Tuhan, dan engkau. Terus Tuhan bilang, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau sudah engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Kalau Tuhan sudah bilang kuatkanlah saudara-saudaramu, berarti saudara-saudara murid-murid yang lain pun juga ikut tergoncang. Semua harapannya, semua maksud ikut Tuhan yang tentang pembebasan itu hari itu sama Tuhan dirubah. Pemikiran, semua pemikiran yang salah, semua kehendak pribadi dihancurkan hari itu sama Tuhan. Lewat apa? Ketika Tuhan ditangkap untuk diadili, untuk disalib. Hari itu saudara, tatapan mata Tuhan bukan tatapan mengadili, tapi tatapan yang mengasihi. Dengan satu pesan lewat Tuhan di Lukas yang tadi. Kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah teman-temanmu. Kalau bahasa lain dikatakan, give them the fresh start. Kasih mereka awal yang baru. Tatapan mata yang penuh harapan, tatapan Tuhan yang penuh doa. Jadi hari ini datang di hadapan Tuhan saudara. Minta kita bongkar setiap yang di dalam. Karena gini saudara, ketika yang di dalam ini tidak dibongkar, Tuhan akan susah untuk ngatur kita. Kenapa? Kita masih pakai pikiran nama kita saenake dewe. Nah, saya diingatkan sama Tuhan seperti ini saudara. Ada ayat yang mengatakan seperti ini. Ketika engkau letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku. Maka aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kukku yang kupasang padamu. Orang sudah letih lesu sama Tuhan, berbeban berat malah dikasih kuk. Yoke, bahasa Inggrisnya. Nah, kasih beban lagi padahal sudah berbeban berat. Letih lesu, banyak permasalahan. Sama Tuhan suruh datang di hadapan Tuhan. Pikulah kuk, malah dikasih yoke. Kalau kita baca, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus pintar, harus tanya-tanya, harus ketika baca firman, kita doa Tuhan singkapkan, Roh Kudus bantu. Tuhan sudah menjanjikan ada roh revelation, ada roh pewahyuan, roh pengertian, roh hikmat yang diturunkan setiap kita ketika kita baca firman. Yoke, kuk, itu yoke saudara, bentuknya itu dua sepasang. Yang kiri Yesus yang punya yoke, kita di sebelahnya. Partner saudara. Jadi bukan dikasih beban, tetapi dipartnerkan sama Yesus. Ayo meloo aku. Nah kalau kita masih punya ego, kita tidak punya kehendak pribadi, kedagingan ini masih kuat. Gak iso melok, sakit semua saudara. Bahkan kita bisa-bisa lepas, agak enak. Padahal apa? Tuhan janjikan. Yang letih lesu ikut aku akan berikan kelegaan. Ketika Tuhan kasih yoke ini. Jadi partnerku, ikut aku akan tunjukkan jalannya. Aku akan tunjukkan bagaimana engkau harus berbuat. Tapi kalau kita keluar, kita masih angkuh, kita masih kedagingan, kita masih kuat. Wis angel Tuhan. Kita akan murtad, keluar dari yoke Tuhan. Keluar dari kepartneran bersama Tuhan. Pilihan ada di masing-masing setiap kita. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, apa hidup sesuai dengan kehendak pribadi. Tidak ada kata terlambat saudara. Dan tidak ada kata-kata penghakiman di depan Yesus. Yang ada cuma apa? Tatapan mata yang penuh kasih. Petrus sebetulnya punya kesempatan saudara. Tuhan tidak pernah sebetulnya menuntut dari kita yang terlalu tinggi. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Terbukti ketika Petrus dikatakan seperti ini. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus jawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali Tuhan tanya. Kalau kita baca bahasa aslinya, Tuhan begini, Simon, apakah engkau agape dengan aku? Agape itu kasih yang tidak mengharapkan imbalan, berkorban tulus, ikhlas, rela, legowo, melayani dengan legowo. Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Petrus jawab, Tuhan, aku filio. Kalau filio itu di bawahnya grade-nya, di bawahnya agape. Kasih yang masih mengharapkan imbalan. Tanya lagi Tuhan, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Petrus jawab, aku filio dengan engkau Tuhan. Terakhir, Tuhan menurunkan downgrade. Aku tidak akan memaksa engkau. Tatapan mata Tuhan hari itu. Tuhan tanya gini, Petrus,
Apakah engkau phileo dengan aku? Tuhan turunkan grade-nya dari agape jadi phileo. Lalu Petrus pun menjawab, Tuhan, engkau pun tahu kalau aku phileo dengan engkau. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Tuhan tidak kepingin kita ini keluar dari jalurnya. Kalaupun Tuhan harus menurunkan downgrade, yang penting kita selamat. So, hari ini pilihan dari tangan setiap kita, saudara. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini. Pilihan ada dalam setiap hidup kita. Hidup menurut kehendak pribadi atau hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau hidup menurut kehendak pribadi, satu waktu ketika saatnya tiba, Tuhan akan bongkar dan kita akan malu seperti Petrus. Tapi kalaupun itu sudah terjadi, saudara, minta ampun di hadapan Tuhan. Sebetulnya Tuhan ini tahu jauh ke depan kita akan jadi apa. Sebetulnya Tuhan tahu ke depan ini akan terjadi apa. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita ke depan. Kalau kita mau ikut jalannya Tuhan, bukan jalan kita sendiri. Mari tundukkan kepala kita. Kita berdoa, saudara. Yesus. Yesus. Bapa, hamba selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Mari Roh Kudus, kami datang di hadapan-Mu, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Kau singkapkan semua. Singkapkan semua, Roh Kudus. Setiap dosa-dosa kami, setiap kesalahan, keangkuhan kami, manusia lama kami yang perlu kami tanggalkan. Singkapkan semua, Roh Kudus. Kami gak mau hidup seturut dengan kehendak kami. Tapi kami mau hidup seturut kehendak-Mu, Tuhan. Uramata karalama sikatara. Mari singkapkan, Roh Kudus. Biar kami layak menyembah Engkau. Biar kami layak hidup mengikut Engkau. Biar kami Kau dapati layak saat Engkau angkat kami nanti, Tuhan. Bukan kedagingan kami, tapi Roh-Mu yang hidup dalam hidup kami. Singkapkan. Tuhan, hamba berdoa buat setiap para jemaat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap semua orang yang melihat melalui ibadah online ini. Tuhan, aku berdoa, jamah hati mereka. Jamah hati mereka. Roh Kudus, singkapkan semua yang perlu disingkapkan. Biar mereka tahu, biar kami tahu semua apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dipertobatkan, Roh Kudus. Singkapkan dalam nama Yesus. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang membuat setiap engkau untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar. Hidup seturut dengan kehendaknya. Bukan hidup seturut dengan kehendak. Biar setiap kedagingan itu boleh engkau tanggalkan dalam nama Yesus. Hidup sesuai firman dimampukan Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, aku mintakan jaminan-Mu buat mereka. Untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan hidup menuruti destiny-Mu, Tuhan. Hidup sesuai dengan destiny mereka. Dan menghidupi Engkau dengan kuat sampai garis akhir. Sampai garis akhir dengan kuat. Tidak ada yang gugur di tengah jalan. Tidak ada yang gugur di tengah jalan. Dan aku berdoa, Tuhan, biar roh hikmat, roh pewahyuan-Mu turun buat mereka. Buka pikiran mereka. Buka hati mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Terima kasih, Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan. Jamah mereka. Jamah mereka. Yang tidak bisa mengampuni, mari Tuhan Roh Kudus lembutkan hati mereka. Untuk bisa mengampuni. Untuk yang berbeban berat, mari Tuhan. Mari Tuhan Kau datang berikan kelegaan.
Berikan kelegaan buat setiap mereka ketika mereka datang di hadapan-Mu. Yang tanpa pengharapan, yang butuh pengharapan, yang sudah putus asa, Tuhan, Engkau berikan pengharapan yang baru. Sebab Engkau kasih, Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi umat-Mu. Engkau sungguh mengasihi umat-Mu, Tuhan, tanpa terkecuali. Terima kasih, Tuhan. Jamah mereka, jamah dimanapun mereka berada. Jamah, urapan-Mu turun, urapan-Mu turun. Aku berdoa urapan-Mu turun, jamah-Mu turun. Jamah keluarga mereka, jamah mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang melanjutkan, Engkau yang membuat rema dalam setiap hidup mereka. Sehingga sungguh tidak ada hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, tutup bungkus setiap mereka dengan darah dan kuasa-Mu. Tidak ada setiap benih-benih firman yang mampu dicuri oleh iblis. Dalam nama Yesus, berikan mereka kepekaan di akhir zaman ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Biar setiap doa ini termeterai dengan darah dan kuasa-Mu. Dan termeterai hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, pengumuman hari ini seperti biasa, saudara, gereja membuka pintu untuk setiap saudara yang membutuhkan makan setiap harinya, mulai pagi sampai jam 4 sore. Setiap hari kita akan buka pintu kita untuk saudara boleh datang, butuh makan silakan datang, tentunya dengan lauk yang seadanya, yang penting bisa menyambung hidup, menyambung makan, saudara. Nah, alamat gereja bisa nanti disertakan bisa dilihat di bawah ini. Setiap hari bisa datang, saudara. Itu aja pengumumannya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu kembali, Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami mau bersatu hati buat berdoa buat Indonesia, Tuhan. Kiranya tangan-Mu, wajah-Mu, Engkau sinarkan ke Indonesia. Engkau yang memegang sendiri bangsa ini, Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi bangsa ini. Kami perkatakan, Shalom Tuhan turun buat bangsa ini. Shalom Tuhan turun buat bangsa ini. Bangsa ini jadi bangsa yang sembuh. Bangsa ini jadi bangsa yang sembuh. Dalam nama Yesus. Kami sepakat berdoa, Tuhan. Dari Sumatera, ujung Sumatera sampai ujung Papua. Terjadi kesembuhan di banyak lini sektor kehidupan. Dalam nama Yesus. Semakin Engkau mendekat, Engkau datang, semuanya Engkau bikin sembuh. Dalam nama Yesus. Setiap roh kematian di balik corona atas Indonesia, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perkatakan di setiap rumah sakit terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Dan yang paling penting, Tuhan, Shalom-Mu turun buat Indonesia. Jadi negara yang damai, tentram. Dalam nama Yesus, semua perekonomian kembali naik. Perekonomian kembali naik dalam nama Yesus. Dan kami sepakat berdoa buat Bapak Jokowi, Tuhan. Lindungi Bapak Jokowi, Tuhan. Sertai pemimpin kami, Tuhan Yesus. Dan dalam setiap pengambilan keputusan, Engkau turut campur, Tuhan. Sehingga sungguh agendamu atas Indonesia, firman-Mu atas Indonesia tergenapi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, kiranya angka kesembuhan atas corona, Tuhan, naik drastis dalam nama Yesus. Indonesia jadi zona hijau dalam nama Yesus. Sebab kami tahu Jehovah Rafa atas Indonesia. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus Indonesia dengan darah dan kuasa-Mu, Tuhan. Mulai dari utara, timur, selatan, dan barat, tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Tidak ada virus baru yang masuk atas Indonesia. Dalam nama Yesus. Sebab darah Yesus membungkus Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Dan kiranya berkat yang terbaik, damai sejahtera, persekutuan dengan Tuhan Yesus, Anak yang tunggal dan Roh Kudus, serta Allah Bapa yang Maha Kuasa menyertai setiap kita. Dan damai sejahtera yang melampaui pikiran, menyertai setiap kita. Dan apapun yang engkau kerjakan, ketika engkau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai dan membuat setiap yang engkau sentuh jadi emas berharga di mata Tuhan. Dan jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan bahkan waktu pengangkatan tiba, kita semua diangkat di awan-awan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama saya katakan amin.